Bab 4091, dipukul kakak senior keempat. Duan Lingtian tidak hanya memiliki penampilan seorang gadis muda, tetapi kepribadiannya juga seorang gadis muda yang polos. "Kamu adalah adik laki-lakiku?" Gadis muda itu bertanya sambil mengitari Duan Lingtian beberapa kali dan berkata, "Tidak buruk. Kamu lebih tampan dari kakak senior ketiga dan kakak senior kedua. Adik junior, cepatlah dan sapa kakak junior keempatmu. Kalau tidak, aku akan memukulmu." Ketika gadis muda itu melihat Duan Lingtian menatapnya diam-diam tanpa menanggapinya, dia menjadi sedikit kesal. Kemudian, dia mengangkat tangannya, berniat untuk memukul punggung Duan Lingtian. Kecepatannya sangat cepat, menyebabkan ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah. Dia buru-buru berteleportasi dan muncul jauh. Namun, begitu dia muncul, dia menemukan dia sudah ada di sana menunggunya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan kedalaman teleportasi ganda. Namun, sebelum bayangannya bahkan sempat menghilang, dia sudah muncul di dekatnya. Duan Lingtian buru-buru memobilisasi badai spasial untuk mempertahankan belakangnya, tetapi gadis itu dengan mudah menghancurkan badai spasial hanya dengan tamparan tangannya. Tangannya menghancurkan pertahanan Duan Lingtian dan mendarat di belakangnya dengan pukulan. Tanda seru. Meskipun rasa sakit di punggungnya tidak berbeda dengan rasa sakit akibat gigitan nyamuk, Duan Lingtian terkejut. Jelas, gadis itu adalah Kaisar Dewa. Namun, setelah memikirkannya, baginya untuk berada di faksi Istana Dalam, tidak mengherankan bahwa dia adalah seorang Kaisar Dewa. Mungkin, keterkejutannya sebagian besar karena ketidaksesuaian antara basis kultivasinya dan penampilan mudanya. "Adik laki-laki, jika kamu tidak memanggilku, kakak senior keempat, aku akan memukulmu lagi," kata gadis muda itu dengan sedikit kekesalan di wajahnya. Dia benar-benar mengabaikan ekspresi terkejut dan ngeri di wajah Duan Lingtian. Kali ini, tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian buru-buru memanggil, "Kakak senior." "Salam, kakak senior keempat." Duan Lingtian benar-benar khawatir dia akan memukulnya lagi jika dia tidak menurut. Meskipun rasa sakitnya bukan apa-apa, sangat tidak nyaman dipukul oleh seorang gadis yang terlihat tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Yang Yu Chen, yang sedang menonton pertunjukan dengan penuh semangat dengan tangan bersilang di samping, "Kakak ketiga." "Kakak senior keempat." Duan Lingtian ingin bertanya apakah kakak senior keempatnya benar-benar seperti itu atau apakah dia hanya berpura-pura seperti itu. Menurutnya, dia jelas tidak semudah penampilannya. Bagaimanapun, dia datang ke tanah energi mendalam dari alam yang lebih rendah. Kemungkinan dia hanya berakting muda. Di dunia kultivasi, ada beberapa metode kultivasi yang dapat menyebabkan masalah jika seseorang mengolahnya pada usia yang sangat muda. Itu akan menghambat pertumbuhan seseorang, dan bagian yang paling bermasalah adalah itu juga bisa menghambat kepribadian seseorang. Seolah-olah Yang Yu Chen bisa membaca pikiran Duan Lingtian, dia berkata melalui transmisi suara, "Kakak senior keempat Anda awalnya adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di pegunungan dunia biasa. Setelah kecelakaan ketika dia berusia sedikit di atas 10 tahun, dia baru mulai belajar sejak dia hidup di antara binatang buas. Kecelakaan itu membawanya ke dunia manusia. Dia tahu dia manusia, tetapi karena dia hidup di antara binatang buas, dia tidak memiliki akal sehat pada awalnya. Kemudian, mungkin, karena sifat binatangnya, sebuah pembangkit tenaga listrik ingin membunuhnya. Namun, setelah mengalahkannya, dia mengetahui asal-usulnya. Karena itu, dia tidak membunuhnya dan bahkan mengadopsinya sebagai putrinya. Dari dia memperoleh teknik kultivasi yang kuat. Setelah itu, dengan bimbingannya, dia membuat kemajuan pesat. Pada akhirnya, dia bahkan melampaui ayah angkatnya. Semuanya berjalan lancar sampai ulang tahunnya yang ke-16. Hari itu, dia menunggunya pulang, tetapi dia tidak pulang sama sekali. Baru keesokan harinya dia mengetahui bahwa dia telah meninggal. Karena keterkejutan dan kesedihannya, dia jatuh ke jalan iblis. Dia membalaskan dendam ayahnya, membunuh pembunuhnya dan juga memusnahkan sekte milik si pembunuh. Karena itu, dia menjadi terkenal di dunia duniawi itu. Setelah naik ke alam Devata, dia tidak melepaskan kepribadiannya yang kejam dan membuat musuh kemanapun dia pergi. Pada saat itu juga dia bertemu dengan kakak senior sulung, yang pergi ke alam Devata untuk mengumpulkan beberapa ramuan umum. Pada saat itu, kakak senior sulung menyelamatkannya ketika dia hampir terbunuh. Setelah mengetahui tentang masa lalunya, kakak senior sulung mengasihaninya.
Adapun dia juga secara bertahap mulai berubah setelah bertemu kakak senior sulung. Baginya, kakak senior sulung adalah orang kedua yang baik padanya di dunia setelah ayah angkatnya. Awalnya, kakak senior sulung tidak berencana untuk membawanya kembali ke alam dewa. Namun, kemudian, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya mengejutkan kakak senior sulung. Pada akhirnya, kakak senior tertua memutuskan untuk membawanya kembali ke tanah energi mendalam dan akademi hukum segudang. Oleh karena itu, kepribadiannya saat ini bukanlah kepura-puraan. Dia benar-benar menyedihkan. Meskipun dia bahkan belum berusia 10.000 tahun, dia pasti lebih tua darimu. Karena itu, tidak ada yang salah dengan Anda memanggilnya sebagai kakak senior keempat. Yang Yu Chen terus berkata, kesampingkan semuanya, jika kamu tidak ingin menderita, yang terbaik adalah menenangkannya dan pergi bersamanya. Meskipun dia bahkan belum berusia 10.000 tahun, dia telah lama menjadi kaisar dewa yang maju. Mata Duan Lingtian melebar setelah mendengar kalimat terakhir Yang Yu Chen. Simpatinya untuk kakak senior keempatnya telah dilupakan, digantikan oleh keterkejutan karena mengetahui bahwa dia adalah kaisar dewa yang maju meskipun berusia lebih muda dari 10.000 tahun. Di sekte yang murni, bahkan Ye Chen Feng, yang yakin dia akan direkrut oleh pasukan tingkat tertinggi kelas berat begitu dia menjadi kaisar dewa yang maju, berusia hampir 20.000 tahun. Dia bahkan belum menjadi kaisar dewa tingkat lanjut, tetapi kakak senior keempat Duan Lingtian sudah menjadi kaisar dewa tingkat lanjut sebelum mencapai usia 10.000 tahun. Ketika Duan Lingtian melihat gadis di depannya, dia lagi melihatnya sebagai seorang gadis muda. Bagaimanapun, gadis muda di depannya adalah kaisar dewa yang maju. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata dengan hati-hati, kakak senior keempat, saya Duan Lingtian. Itu wajar baginya untuk berhati-hati karena gadis di depannya jatuh ke jalan iblis dan berlatih dao iblis di alam duniawi. Dia bahkan memusnahkan seluruh sekte. Secara alami, dia mengerti bahwa dia melakukannya karena marah dan sedih, bukan karena iseng, dan bahwa dia bukan pembunuh sembarangan. Setelah mendengarkan sapaan Duan Lingtian, gadis itu tersenyum. Dia berkata, adik laki-laki, namaku lebih baik daripada namamu. Dia berhenti secara dramatis sebelum dia menatapnya dengan nakal dan bertanya, apakah kamu ingin tahu namaku? Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya melihat bahwa dia harus membujuk kakak senior keempatnya seperti anak kecil. Secara alami, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya bisa berkata, ya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, namanya lebih baik dari namaku. Bagaimana seseorang menilai itu? Apakah dia hanya membual seperti anak kecil? Lagi pula, namaku cukup bagus. Kemudian, gadis itu berkata dengan serius, nama saya Lang Chunyuan. Duan Lingtian merasa agak terdiam. Bagaimana dia bisa mengatakan namanya lebih baik dariku dengan keyakinan seperti itu? Apa yang spesial darinya? Dia hanya membual, kan? Pada saat ini, Yang Yu Chen berkata melalui transmisi suara, adik laki-laki, dia mengambil nama keluarga, Lang, karena Lang berarti serigala. Ini karena dia dibesarkan oleh serigala. Chun adalah nama ayah angkatnya. Adapun Yuan, itu adalah bagian dari nama kakak senior tertua. Untuk alasan ini, dia merasa bahwa namanya adalah yang terbaik. Bagaimanapun, itu memiliki arti besar baginya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak membantahnya. Jika tidak, Anda hanya akan menderita. Setelah mendengarkan Yang Yu Chen, Duan Lingtian diingatkan akan pukulan itu, dan jantungnya berdetak kencang. Dengan itu, dia dengan tegas memberi Lang Chunyuan acungan jempol saat dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, kakak senior keempat, namamu memang jauh lebih baik daripada namaku. Nama ini sangat istimewa sehingga Anda benar-benar tidak dapat menemukannya di tempat lain. Meskipun Duan Lingtian telah mengucapkan kata-kata ini, dia masih khawatir akan dipukul lagi. Meskipun tidak sakit, itu sangat memalukan. Yang terpenting, dia tidak berdaya untuk melawan. Namaku begitu istimewa sehingga kamu tidak dapat menemukannya dimanapun di dunia ini. Lang Chunyuan bergumam sambil merenungkan kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah saat dia berseru, adik laki-laki, kamu benar-benar luar biasa. Anda memiliki wawasan yang sangat bagus. Aku menyukaimu. Bab 4092, bergabung dengan Akademi Hukum Segudang Yang Yu Chen, yang berdiri di samping, menatap Duan Lingtian dengan sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu pandai menyanjung orang. Lagi pula, semua keajaiban itu sombong, bukan? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri ketika dia mendengar kata-kata sanjungan Duan Lingtian. Namun, melihat wajah tersenyum kakak muda keempatnya, dia diam-diam memberikan acungan jempol kepada Duan Lingtian. Hanya dengan beberapa kata sanjungan, Duan Lingtian berhasil mendapatkan persetujuan Lang Chunyuan. Di masa lalu, dia membutuhkan beberapa ratus tahun bagi Lang Chunyuan untuk mengakuinya sebagai kakak laki-lakinya setelah dia bergabung dengan faksi Istana Dalam. Membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian benar-benar pembunuh kegembiraan. Pada saat ini, Lang Chunyuan bertanya, "Adik laki-laki, bagaimana kakak senior ketiga menipu Anda di sini?" Sudut bibir Yang Yuchen berkedut ketika Lang Chunyuan bertanya bagaimana dia telah menipu Duan Lingtian di sini. Apakah dia orang seperti itu di matanya? Duan Lingtian tertawa sebelum dia menjawab, "Kakak senior keempat, kakak senior ketiga tidak menipu saya. Dia berjanji untuk mengizinkanku memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi." Karena Lang Chunyuan, sebagai anggota faksi Istana Dalam, juga telah memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Tanda seru, relik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lang Chunyuan bertanya, sedikit terkejut, dia akan membiarkanmu memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi. Apakah dia mengatakan Anda harus memberikan kontribusi kepada faksi Istana Dalam sebelum melakukannya? Dia mengatakan bahwa selama aku setuju untuk bergabung dengan Akademi Hukum Segudang dan faksi Istana Dalam, dia akan membuat pengecualian untukku, kata Duan Lingtian. Kemudian, dia bertanya dengan skeptis, mengapa? Apakah dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya? Jika demikian, saya khawatir saya tidak akan bergabung dengan Akademi Hukum Segudang atau faksi Istana Dalam. Kemudian, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Yang Yuchen dengan curiga sebelum dia berbalik untuk melihat Lang Chunyuan lagi. Lang Chunyuan berkata dengan sedikit kebencian, dia memiliki wewenang untuk melakukannya. Itu adalah wewenang pemimpin fraksi untuk melakukan hal seperti itu. Namun, di masa lalu, ketika saya bergabung dengan faksi, dia tidak membuat pengecualian untuk saya. Dia bersikeras dan berbohong kepada saya bahwa itu adalah ujian dan kesempatan bagi saya untuk tumbuh dengan tidak membuat pengecualian untuk saya. Yang Yuchen terbatuk beberapa kali sebelum dia berkata dengan canggung, "Saudari keempat junior, bukankah itu karena saya menemukan Anda jauh lebih kuat dibandingkan dengan saudara junior kami? Selain itu, bukankah bagus bahwa saya menemukan Anda seorang saudara junior? Sebelumnya, bukankah kamu terus mendesakku untuk mencarikanmu adik laki-laki atau perempuan junior?" Yang Yuchen berusaha mati-matian untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lang Chunyuan mendengus pelan. "Untungnya, kamu menemukanku sebagai saudara junior. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi ketika aku melampauimu di masa depan, aku akan menggantungmu di gerbang Gunung Akademi di masa depan dan memukulmu 100 kali di depan semua orang di Akademi." Ekspresi Yang Yuchen membeku setelah mendengar kata-kata ini. Sementara itu, Duan Lingtian sedikit terkejut saat melihat perubahan ekspresi Yang Yuchen. Apakah kakak senior ketiga benar-benar berpikir bahwa kakak senior keempat akan melampaui dia? Bagaimanapun, Yang Yuchen adalah seorang jenius yang terkenal di tanah energi yang mendalam. Dia menjadi dewa tertinggi ketika dia berusia sedikit di atas 10.000 tahun dan menjadi dewa tertinggi perantara ketika dia berusia 20.000 tahun. Ada sangat sedikit orang seperti dia di tanah energi mendalam. Namun, sepertinya seseorang seperti dia tidak berpikir mustahil bagi Lang Chunyuan untuk mengejarnya atau bahkan melampauinya. Pada saat ini, Duan Lingtian tahu bahwa Lang Chunyuan tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sebelum ini, dia hanya tahu dia telah menjadi kaisar dewa yang maju sebelum mencapai usia 10.000. Namun, berdasarkan reaksi Yang Yuchen, sepertinya Lang Chunyuan bahkan lebih luar biasa dari yang dia kira. "Saudari junior keempat, tolong atur tempat untuk saudara junior untuk tinggal. Saya akan membawanya untuk menangani prosedur penerimaan sekarang," kata Yang Yuchen. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin agar dia tidak mempermalukannya lagi. Duan Lingtian secara alami harus terdaftar di Akademi Hukum Segudang sebagai anggota faksi Istana Dalam. Bagaimanapun, faksi Istana Dalam, tersembunyi atau tidak, adalah bagian dari Akademi Hukum Segudang. Sebelum Yang Yuchen membawa Duan Lingtian pergi,
Lang Chunyuan mengabaikan Yang Yuchen dan berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum, "Adik laki-laki, jangan khawatir. Saya akan memastikan akomodasi Anda lebih baik daripada kakak senior ketiga." Yang Yuchen berpikir dalam hati dengan murung, gadis ini bahkan belum melampauiku, tapi dia sudah bermain-main seperti ini. Ketika dia melampauiku, aku khawatir dia akan benar-benar menggantungku di gerbang Gunung Akademi dan pukul aku. Saya benar-benar harus berkultivasi lebih keras. Kalau tidak, aku akan dipermalukan olehnya. Yang Yuchen memutuskan untuk pergi ke kultivasi tertutup sesegera mungkin untuk menstabilkan basis kultivasinya di alam dewa tertinggi perantara setelah membantu Duan Lingtian menangani prosedur penerimaan. Yang Yuchen menghela nafas dalam hati. Dia berpikir dalam hati tanpa daya, ini benar-benar untuk menstabilkan basis kultivasi dari dewa tertinggi perantara. Ini lebih dari 10 kali lebih sulit daripada menstabilkan basis kultivasi saya ketika saya adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Kecepatan kultivasi gadis itu sebenarnya hanya sebanding dengan milikku. Namun, mungkin, karena pertemuannya yang kebetulan di alam duniawi, dia tidak perlu menstabilkan basis kultivasinya. Kakak senior tertua bahkan mengatakan bahwa pertemuan kebetulan itu terkait dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Untuk alasan ini, Yang Yuchen tidak menganggap enteng ketika Lang Chunyuan berbicara tentang mengejar atau melampaui dia. Bagaimanapun, dia akan menghemat banyak waktu karena dia tidak perlu menstabilkan basis kultivasinya. Di masa lalu, begitu dia menerobos dan menjadi kaisar dewa yang maju, basis kultivasinya sudah benar-benar stabil. Karena itu, masuk akal bahwa dia mungkin tidak perlu menstabilkan basis kultivasinya juga setelah menjadi dewa tertinggi. Saat mereka meninggalkan faksi Istana Dalam, Yang Yuchen juga mengajari Duan Lingtian gerakan tangan untuk masuk dan meninggalkan faksi. Kemudian, dia memberikan mutiara jiwanya kepada Duan Lingtian dan berkata, "Anda dapat menghubungi saya secara langsung jika Anda memiliki masalah. Sekarang, saya akan membawa Anda untuk menyelesaikan prosedur penerimaan." Sebagai wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang, bahkan jika Yang Yuchen tidak memiliki otoritas mutlak, dia masih memiliki otoritas yang sangat tinggi. Karena itu, tidak masalah baginya untuk membuat pengecualian dan merekrut siswa. Selain itu, orang yang dia rekrut adalah Duan Lingtian yang baru-baru ini menjadi terkenal di Tanah Energi Mendalam selama pesta 7 rumah. Banyak orang di Akademi Hukum Segudang telah mendengar tentang dia juga. Tidak butuh waktu lama untuk menyebarkan berita tentang pendaftaran Duan Lingtian. Duan Lingtian bergabung dengan Akademi Hukum Segudang kami. Wakil Master Akademi yang secara pribadi membawanya ke sini. Apakah wakil Akademi Master yang merekrutnya? Akademi tidak mengambil inisiatif untuk merekrut siswa, kan? Siapa tahu, mungkin, wakil Master Akademi yang melanggar tradisi untuk keajaiban seperti itu. Pada saat yang sama, banyak orang menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Yang Yuchen dan Duan Lingtian menyelesaikan prosedur penerimaan. Duan Lingtian hanya butuh 15 menit untuk mendapatkan token siswa. Pada saat yang sama, ketika orang-orang di sekitarnya mendengar Duan Lingtian memanggil Yang Yuchen sebagai kakak senior ketiga, mereka terkejut dan bingung. Saya berasumsi bahwa wakil Master Akademi yang menerimanya sebagai murid, tapi jelas bukan itu masalahnya. Kalau begitu, itu berarti Master Wakil Akademi Master yang menerima Duan Lingtian sebagai murid, kan? Mayoritas orang di Akademi Myriad Laws secara alami tidak tahu apa-apa tentang faksi Istana Dalam. Namun, mereka tahu bahwa Yang Yuchen memiliki kakak perempuan senior, kakak laki-laki senior, dan adik perempuan junior. Karena itu, mereka berasumsi bahwa mereka semua berbagi master yang sama. Adapun mereka yang tahu, mereka secara alami tahu bahwa Yang Yuchen telah merekrut Duan Lingtian untuk bergabung dengan faksi Istana Dalam ketika mereka mendengar Duan Lingtian memanggil Yang Yuchen sebagai kakak senior ketiga. Pada saat yang sama, masalah ini juga menyebabkan kegemparan di antara pejabat tinggi Akademi Hukum Segudang. Anggota senior dari faksi Legasi memandang rendah faksi Istana Dalam dan menyatakan ketidakpuasan mereka kepada Master Akademi dari Akademi Myriad Laws saat ini. Wakil Master Akademi yang mematahkan tradisi dengan merekrut seorang siswa secara pribadi. Dengan ini, dia merusak reputasi akademi kita. Betul sekali, akademi kami tidak pernah merekrut siswa secara pribadi. Tindakannya pasti akan merusak reputasi kita. Dihadapkan dengan keluhan, Master Akademi dari Akademi Myriad Laws berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah tradisi,
tetapi tidak ada aturan yang melarang dia atau orang lain untuk melakukannya. Hanya karena belum ada yang berinisiatif merekrut siswa sebelumnya, bukan berarti itu melanggar aturan. Adapun reputasi akademi, jika masalah seperti itu dapat merusak reputasi akademi kita, reputasi kita pasti sudah hancur sejak lama. Setelah mendengarkan kata-kata ini, tidak ada yang berbicara lagi. Namun, beberapa orang dari faksi legasi menjadi sedikit cemas dan khawatir. Sepertinya rumor itu benar, Master Akademi benar-benar bermaksud menjadikan Yang Yuchen penggantinya. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Yang Yuchen adalah anggota dari faksi Istana Dalam. Bahkan ketika dia berpindah faksi setelah menjadi Master Akademi, kesetiaannya akan tetap pada faksi Istana Dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menunda masalah ini lagi. Jika tidak, Akademi akan segera menjadi milik faksi Istana Dalam. Saya tidak peduli jika faksi Istana Dalam memiliki masa lalu yang gemilang atau tujuan yang mulia, itu seharusnya tidak ada lagi. Bab 4093, Tan Fei, saudara laki-laki, Anda dapat tinggal di sini atau Anda dapat kembali ke faksi Istana Dalam, kata Yang Yuchen setelah menyelesaikan prosedur penerimaan dengan Duan Lingtian. Dia membawanya ke asrama mahasiswa yang menempati tempat yang luas. Ada berbagai jenis asrama mahasiswa. Beberapa asrama bersama. Ada juga beberapa yang merupakan halaman dengan beberapa lantai dengan satu siswa menempati setiap lantai. Asrama terbaik adalah halaman eksklusif kecil yang hanya menampung satu siswa sedangkan yang paling umum adalah asrama bersama. Yang Yuchen mengatur agar Duan Lingtian tinggal di asrama paling umum. Menurutnya, Duan Lingtian mungkin belum tentu tinggal di asrama bahkan jika dia mengatur agar Duan Lingtian tinggal di asrama terbaik. Bahkan jika Duan Lingtian tinggal di asrama, itu tidak akan lama. Bagaimanapun, wilayah independen tempat faksi Istana Dalam berada memiliki lingkungan yang jauh lebih baik. Ini karena pendiri faksi Istana Dalam telah mengambil setengah dari vena kristal surgawi dari kekuatan peringkat tertinggi dan menempatkannya di alam independen di masa lalu. Duan Lingtian memikirkan kamar asrama yang diatur Yang Yuchen untuknya. Dia tidak puas dengan pengaturan itu karena dia tahu dia bisa mengubahnya kapan saja jika dia memiliki cukup kristal surgawi. Sekarang setelah semuanya selesai, dia tidak bisa tidak bertanya, "Kakak ketiga, kapan Anda akan membiarkan saya memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi?" "Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Yang Yuchen tersenyum dan berkata, "Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menariknya kembali. Aku akan membiarkanmu masuk setelah 1 tahun. Sebelum itu, saya akan memeriksa dan melihat apakah energi di relik pembangkit tenaga tertinggi stabil. Meskipun peninggalan itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, itu masih tergantung pada kita untuk mempertahankannya dengan energi kita. Kalau tidak, itu akan hilang sejak lama karena konsumsi energi yang berlebihan." Petik 2 tanda seru. Setelah setahun, meskipun Duan Lingtian merasa sedikit tidak puas setelah mendengar ini, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, setahun benar-benar bukan waktu yang lama. Setelah hening sejenak, dia akhirnya berkata, "Saya mengerti, kakak senior ketiga. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi sekarang." Yang Yuchen mengangguk sebelum berkata, "Baiklah. Jika ada siswa yang melanggar peraturan dan menggertakmu, ingatlah untuk menghubungiku." Faktanya, kata-kata Yang Yuchen hanya asal-asalan. Dia tahu betul bahwa hanya sedikit orang di Akademi Hukum Segudang yang berani mencari masalah dengan Duan Lingtian karena berita tentang Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya telah menyebar. Setelah Yang Yuchen pergi, Duan Lingtian mengeluarkan kunci yang dia berikan selama proses penerimaan dan meliriknya. Kata-kata, "Gedung 2, No. 603, terukir di kuncinya. Ini adalah kamar asrama yang ditugaskan untuknya. Astaga, hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian tiba di depan sebuah gedung. Sebuah meja batu dengan tulisan, "Gedung 2, melayang di udara." Matanya segera beralih ke lantai 6 dan sebuah ruangan dengan nomor 603. Ini sedikit seperti asrama di universitas di bumi di kehidupanku sebelumnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah kuliah, dan itu adalah salah satu hal yang dia sesali dalam hidup. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian pergi ke kamarnya. Dia memasukkan kunci dan membuka pintu. Ruangan itu tidak besar atau kecil. Tempat tidur biasa ditempatkan di kamar. Itu bersih dan rapi. Jelas, seseorang telah merapikan tempat itu.
Tepat ketika Duan Lingtian hendak memasuki ruangan, seseorang berkata, "Saudaraku, apakah kamu baru di sini?" Pembicara baru saja keluar dari kamar 602. Dia adalah seorang pria muda yang tampak jujur dengan tubuh berotot. Tingginya hampir 2 meter, setengah kepala lebih tinggi dari Duan Lingtian. Dia tersenyum sambil terus berkata, "Nama saya Tan Fei, dan saya tinggal di sebelah Anda. Kita akan menjadi tetangga mulai sekarang." Tan Fei sangat ramah. Tindakan dan kata-katanya sama sekali tidak sok. "Duan Lingtian," kata Duan Lingtian dengan anggukan sebelum dia masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dia tidak tertarik untuk mengenal siapapun saat ini. Bahkan jika dia melakukannya, hubungannya akan dangkal. Jika dia entah bagaimana menjalin hubungan yang mendalam dengan pihak lain, dia mungkin melibatkan pihak lain di masa depan. Bukan tidak mungkin musuhnya menggunakan teman-temannya untuk mengancamnya. Ketika Duan Lingtian berada di sekte yang murni, dia mengetahui tentang kekejaman jemaat roh primordial tunggal. Itu mengingatkannya bahwa memiliki teman belum tentu merupakan hal yang baik. Dia hanya akan membahayakan teman-temannya. Sementara itu, Tan Fei sedikit mengernyit. "Duan Lingtian, mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Bagaimanapun, orang ini cukup sombong. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya pikir dia adalah salah satu dari mereka yang tinggal di halaman eksklusif." Mereka yang tinggal di halaman eksklusif memiliki latar belakang yang baik atau sangat kuat. Orang-orang ini tidak kekurangan kristal surgawi, jadi bagaimana mereka bisa tinggal di asrama paling umum? Tan Fei menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Ketika dia meninggalkan kamarnya lebih awal, dia akan pergi untuk melakukan sesuatu. Dia tidak keluar secara khusus untuk menyapa tetangga barunya. "Meskipun latar belakang dan kekuatanku hanya biasa-biasa saja, aku tidak akan repot-repot berteman dengan seseorang yang begitu sombong," pikir Tan Fei dalam hati. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pikiran Tan Fei. Setelah memasuki ruangan, dia mengeluarkan kompas formasi dan mengaktifkannya. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidur dan memikirkan harinya. Faktanya, dia kebanyakan memikirkan Lang Chunyuan, kakak senior keempatnya. Lang Chunyuan tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun, dan dia tampak tidak berbahaya. Namun, dia sebenarnya cukup kejam. Namun, untuk saat ini, sikapnya terhadap Duan Lingtian tidak buruk. "Saya pikir saya harus menghindari pergi ke faksi istana dalam untuk saat ini. Dia sepertinya sangat tertarik padaku. Jika dia terus menatapku, tidak akan nyaman bagiku untuk berkultivasi." Dalam keadaan normal, jika formasi diaktifkan, menunjukkan bahwa seseorang sedang berkultivasi, kebanyakan orang akan diam-diam menjauh untuk menghindari mengganggu kultivasi pihak lain. Namun, Duan Lingtian merasa bahwa Lang Chunyuan bukanlah seseorang yang mengikuti aturan. Setelah meninggalkan asrama, Tan Fei pergi ke Myriad Laos Market, tempat perdagangan di Myriad Laos Academy. Dia ingin membeli beberapa pil surgawi untuk membantu kultivasinya. Begitu dia tiba, dia mendengar banyak orang mendiskusikan siswa baru yang direkrut secara pribadi oleh Wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang. Wakil Master Akademi yang secara pribadi merekrutnya. "Dalam sejarah akademi kita, tidak ada preseden untuk ini, kan? Orang macam apa dia? Apakah dia begitu hebat sehingga bahkan Wakil Akademi Master yang secara pribadi merekrutnya?" Tan Fei sedikit terkejut dan iri ketika mendengar diskusi di sekitarnya. Seseorang yang secara pribadi direkrut oleh Wakil Akademi Master dari Akademi Hukum Segudang pasti akan menerima perlakuan khusus. Bahkan halaman eksklusif tidak cukup baik untuk orang seperti itu. Tan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia memikirkan kamar asramanya sendiri. Sungguh, perbandingan adalah pencuri sukacita. Meskipun demikian, dia tahu bahwa pihak lain harus luar biasa untuk menerima perlakuan seperti itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang seperti itu? Pada awalnya, Tan Fei hanya mendengar tentang siswa baru yang direkrut Yang Yuchen. Dia tercengang ketika akhirnya mendengar nama murid baru itu. Duan Lingtian. Mata Tan Fei melebar tak percaya saat dia berpikir, apakah dia pria baru yang kutemui sebelumnya? Pria dari kamar 603. Wakil Master Akademi yang secara pribadi merekrutnya, tapi dia tinggal di asrama bersama. Apakah ini lelucon? Apakah dia berencana untuk mengalami penderitaan orang biasa, atau apakah dia berencana untuk naik ke atas? Tidak heran saya menemukan namanya akrab.
Ternyata, dia adalah anak ajaib dari sekte yang murni di salah satu dari 7 rumah, juara dari pesta 7 rumah. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun, tapi dia adalah dewa-dewa perantara dan telah memahami pedang Dao. Pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga sangat mendalam karena dia berhasil memahami kedalaman teleportasi ganda. Semakin Tan Fei memikirkannya, semakin terkejut dia. Sesosok yang luar biasa hidup di sebelahku. Apakah ini takdir? Jika saya berhasil menjilatnya dengan sukses, saya mungkin akan menyelamatkan diri saya sendiri selama 30 tahun, kan? Pada saat ini, Tan Fei tampaknya telah melupakan pemikirannya sebelumnya tentang tidak berteman dengan Duan Lingtian karena kesombongannya. Ini bagus. Saya ingin tahu apakah Duan Lingtian telah memilih departemen mana yang akan saya ikuti. Saya tidak berpikir dia terpilih karena dia baru saja tiba hari ini, pikir Tan Fei dalam hati. Ada beberapa departemen di Akademi Myriad Laos. Ada Departemen Perang, Departemen Teknik Surgawi, Departemen Alkimia, Departemen Artefak Surgawi, dan Departemen Botani Surgawi. Departemen Perang fokus pada kekuatan. Departemen Teknik Surgawi berfokus pada studi metode dan teknik kultivasi. Beberapa orang dari departemen ini bahkan berhasil memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi dan memperoleh kekuatan yang mengesankan. Adapun Departemen Alkimia dan Departemen Artefak Surgawi, seperti namanya, mereka fokus pada studi alkimia dan artefak surgawi. Akhirnya, Departemen Botani Surgawi berfokus pada studi dan hibridisasi berbagai botani. Penelitian mereka termasuk studi tentang menghasilkan buah dewa bibrida yang langka dan semacamnya. Terlepas dari departemennya, tentu saja, kecuali beberapa yang langka, prioritasnya masih berkultivasi. Lagi pula, dengan kesengsaraan surgawi menjulang di atas mereka, tidak ada yang berani mengabaikan kultivasi mereka. Tidak masalah jika mereka bukan Raja Dewa, tetapi begitu mereka menjadi Raja Dewa, mereka harus menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun. Sementara itu, mata Tan Fei bersinar terang saat dia terus berspekulasi dalam hati, kemungkinan dia akan masuk ke Departemen Perang. Seorang jenius tempur seperti dia harus menempatkan banyak kepentingan pada kekuatannya. Namun, ada desas-desus bahwa dia juga ahli dalam menyempurnakan pil surgawi dan bahwa dia juga dapat memperbaiki pil surgawi batas tingkat raja. Aku ingin tahu apakah rumor itu benar. Tan Fei sangat senang karena tetangga barunya adalah Duan Lingtian. Seperti kata pepatah, kerabat jauh tidak berguna seperti tetangganya. Aku harus berteman dengannya. Lagi pula, kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa seperti itu sulit didapat. Jika dia memberi saya sedikit bimbingan, itu akan cukup untuk seumur hidup saya. Bab 4094, Jaring Gelap Asrama Tunggal Akademi Hukum Myriad adalah halaman kecil individu dengan lanskap ilusi mereka sendiri. Meskipun mereka tidak luas, mereka agak bagus dan tenang. Saat ini, astaga, sesosok tiba-tiba muncul di luar salah satu halaman kecil ini dan bertanya sambil tersenyum, Wang Yunseng, jika Anda tidak sibuk berkultivasi, bisakah saya masuk? Sosok itu milik seorang pemuda tampan berjubah hijau. Senyumnya hangat seperti matahari. Tanda seru, tanda seru. Setelah suara pemuda itu jatuh, sebuah suara terdengar dari dalam rumah batu di halaman. Apa yang membawamu kemari? Setelah itu, pintu terbuka, dan seorang pemuda tinggi dan kekar berjalan keluar. Penampilannya biasa saja, tapi tatapannya dingin. Pemuda berpakaian hijau itu terbang ke halaman dan duduk di bangku yang ditempatkan di sebelah kolam kecil. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di belakang bangku, membuat dirinya nyaman. Seolah-olah dia adalah pemilik halaman. Wang Yunseng menatap pemuda berbaju hijau itu tanpa perubahan ekspresi seolah dia sudah terbiasa dengan perilaku pemuda berbaju hijau itu. Dia bertanya dengan sedikit tidak sabar, jadi apa yang membawamu ke sini? Pemuda berpakaian hijau itu tersenyum penuh arti sebelum dia berkata, apakah Anda tahu bahwa Duan Lingtian, keajaiban dari Sekte Pure yang peringkat kaisar di Eastern Ridge Mansion, telah bergabung dengan Myriad Laos Academy? Wang Yunseng mengangguk sebelum dia bertanya, kamu datang karena itu? Pemuda berbaju hijau itu terkekeh. Saya mendengar bahwa dia menolak untuk bergabung dengan Lone Primordial Spirit Congregation meskipun mereka mengirim Supreme Powerhouse untuk merekrutnya. Hei, dia jelas memandang rendah jemaat roh primordial tunggal. Sebagai salah satu putra suci kongregasi, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Setelah mendengar ini, Wang Yunseng mencibir. Xiao An,
apakah kamu datang hanya untuk mengatakan ini? Jika saya tidak salah, Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan Scholar Woods Divine Manor juga. Baik Wang Yusen dan Xiao An masing-masing adalah keajaiban muda yang paling menonjol dari Lone Primordial Spirit Congregation dan Scholar Woods Divine Manor. Mereka mendaftar di Akademi Hukum Segudang berharap untuk belajar di akademi dan memahami kekuatan rekan-rekan mereka. Ketika keduanya pertama kali bergabung dengan Myriad Laws Academy, mereka berlatih berkali-kali, tetapi sesi latihan mereka selalu berakhir seri. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi agak akrab satu sama lain bahkan jika mereka tidak bisa dianggap sebagai teman. Wang Yunseng selalu menyendiri, tetapi itu tidak menghentikan Xiao An untuk mencarinya, yang menyebabkan Wang Yunseng merasa kesal dan tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak bisa mengalahkan Xiao An. Terlepas dari ketidaksenangannya, dia mengakui kekuatan Xiao An. Mungkin, itu sebabnya dia masih agak toleran terhadap Xiao An. Jaringan intelijenmu cukup luas, Xiao An berkomentar sebelum melanjutkan, apakah kamu ingin menguji keajaiban yang direkrut oleh wakil Master Academy yang secara pribadi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami berdua bahkan tidak menerima perlakuan seperti ini. Selain itu, saya mendengar bahwa wakil Akademi Master yang bahkan memanggilnya sebagai adik laki-laki. Wang Yunseng berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin mengujinya, lakukan sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menggunakanku. Sungguh membosankan, kata Xiao An sambil bangkit. Dia mengangkat bahu dan terus berkata, aku hanya mengatakan. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Ekspresi Xiao An berubah serius saat dia berkata, tujuan utama kunjungan saya adalah untuk mendiskusikan suatu masalah dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Xiao An mengamati sekelilingnya dengan waspada sebelum dia mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Wang Yunseng mengerutkan kening pada awalnya sebelum matanya akhirnya berkilau di akhir transmisi suara. Kemudian, dia menatap Xiao An dengan curiga saat dia berkata, saya tidak berpikir Anda membutuhkan bantuan saya dalam masalah ini. Anda bisa melakukannya sendiri. Apakah kamu tidak tergoda oleh hadiahnya? Xiao An menggelengkan kepalanya. Ya, tapi seperti kebanyakan orang, tidak nyaman bagiku untuk bergerak. Aku takut menyinggung perasaannya karena masalah ini. Akan baik-baik saja jika dia mati sebelum waktunya. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah begitu dia tumbuh lebih kuat dan berusaha membalas dendam dariku. Meskipun saya mendapat dukungan dari Scholar Woods Divine Manor, saya tidak diperlukan. Namun, Anda berbeda, Wang Yunseng. Anda adalah keturunan langsung dari seorang penatua di Jemaat Roh Primordial Tunggal. Singkatnya, saya tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi Anda bisa. Xian An menghela nafas di akhir kata-katanya. Wang Yunseng mengejek dan berkata dengan sadar, menurut pendapat saya tidak berpikir Anda takut dia membalas dendam dari Anda ketika dia tumbuh lebih kuat. Kamu hanya takut pada wakil Akademi Master yang, kan? Xiao An tersenyum malu-malu dan diam-diam menyetujui kata-kata Wang Yunseng. Wang Yunseng bertanya pada Xiao An, apakah kamu tahu siapa yang memposting tugas di Darknet? Kemudian, dia menambahkan, bahkan jika Anda tidak tahu pasti, ceritakan tentang kecurigaan Anda. Saya juga memiliki kecurigaan sendiri, tetapi saya masih perlu memastikannya. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang memposting tugas, tetapi saya pikir saya tahu itu terkait dengan seseorang. Kurasa kecurigaan kita sama, kata Xiao An sambil menatap Wang Yunseng. Setelah beberapa saat, keduanya berkata serempak, Yang Yuchen. Duo ini tahu Yang Yunseng tidak memposting tugas di Darknet, tetapi mereka merasa itu terkait dengan Yang Yuchen. Sepertinya seseorang dari faksi legasi. Akademi Hukum Segudang memposting tugas mereka melalui artefak surgawi. Hanya dewa tertinggi tingkat lanjut yang dapat menyelidiki masalah ini dan mencari tahu siapa di baliknya. Bagaimana itu mungkin? Banyak orang berspekulasi bahwa artefak suci itu milik orang itu. The Darknet adalah rahasia umum di Myriad Laws Academy. Banyak orang tahu tentang keberadaannya, tetapi tidak ada yang membicarakannya. Ada desas-desus bahwa Darknet ada karena artefak surgawi terkemuka yang membantu dengan jiwa artefak yang lengkap. Seseorang dapat mengakses Darknet dengan serangkaian gerakan tangan. Kemudian, seseorang dapat memposting tugas mereka di sana bersama dengan deposit untuk siapapun yang menerima tugas tersebut. Setelah tugas selesai, sisa pembayaran akan dilakukan. Mereka yang mengingkari pembayaran akan mendapatkan hasil yang buruk. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat,
dan dalam beberapa kasus serius, hukumannya adalah kematian. Sebaliknya, pelanggaran terkecil akan dihukum dengan biaya yang kecil. Xiao An berkata, jaring gelap tidak eksklusif untuk dewa tertinggi. Bahkan jika orang dari faksi legasi berada di belakangnya, dia pasti melakukannya melalui orang lain. Wang Yuseng mengangguk. Matanya berbinar ketika dia berkata, kamu benar. Anda takut menerima tugas ini, tapi saya tidak. Aku benar-benar ingin melihat dia terbuat dari apa. Beraninya dia menolak undangan dari jemaat roh primordial tunggal saya. Setelah mengatakan itu, Wang Yuseng melakukan serangkaian gerakan tangan. Sesaat kemudian, kata-kata jaring gelap muncul di udara. Jelajahi tugas yang tersedia, kata Wang Yuseng dengan dingin. Daftar tugas muncul, menggulir ke bawah perlahan. Setelah beberapa saat, Wang Yuseng berkata, tugas ketiga. Tugas ketiga adalah menguji kekuatan Duan Lingtian dari Seven Mansions. Hadiah untuk tugas itu begitu menggiurkan sehingga bahkan seseorang seperti Wang Yuseng pun tergoda. Mereka yang berhasil mengalahkan Duan Lingtian akan dihargai lebih banyak lagi. Tugas itu juga menentukan bahwa hanya mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa yang dapat menerima tugas itu. Jelas, tugas itu ditujukan pada keajaiban muda seperti Wang Yuseng dan Xiao An. Sebelumnya, Xiao An telah melihat tugas di Darknet jadi dia datang untuk mencari Wang Yuseng. Dia tahu Wang Yuseng tidak memiliki kebiasaan menjelajahi Darknet. Terima tugas ketiga, kata Wang Yuseng acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di sudut Akademi Hukum Segudang, Kaisar Dewa Perantara, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia mengirim pesan. Tuan, seseorang telah menerima tugas itu, tetapi saya tidak tahu siapa itu. Bagaimanapun, kita akan mengetahuinya cepat atau lambat. Petik 2. Sementara itu, orang-orang yang memperhatikan tugas itu juga memperhatikan bahwa seseorang telah menerima tugas itu. Siapa ini? Bab 4095, Duan Lingtian belajar tentang Darknet. Kebanyakan orang di Akademi Hukum Segudang tahu tentang Darknet. Selama seseorang tinggal di akademi cukup lama, seseorang pada akhirnya akan mengetahui tentang Darknet. Ada desas-desus bahwa Darknet ada sejak berdirinya Akademi Myriad Laws, dan banyak orang sangat curiga bahwa Darknet dikelola oleh Akademi Masters dari generasi ke generasi. Kalau tidak, bagaimana itu bisa ada begitu lama? Di masa lalu, ada banyak pejabat tinggi Akademi Hukum Segudang yang mencoba untuk menghancurkan Darknet, tapi usaha mereka sia-sia. Penyelidikan mereka akan selalu mengarah pada jalan buntu, dan mereka gagal menemukan sumbernya. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki kecurigaan, tidak ada dari mereka yang berani menyelidiki Akademi Master di zaman mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka juga tidak lagi mengungkit masalah penghancuran Darknet. Meskipun tidak ada yang dikonfirmasi, kebanyakan dari mereka yakin bahwa Akademi Master mendukung atau menciptakan Darknet. Sejak awal, tidak ada seorang Master Akademi yang menentang keberadaan Darknet seolah-olah mereka secara diam-diam mendukung keberadaannya. Sementara itu, semakin banyak orang mulai memperhatikan Duan Lingtian ketika mereka menemukan bahwa tugas yang terkait dengannya telah diterima oleh seseorang. Tanda seru. Meskipun tugas itu ditargetkan pada mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa, tidak butuh waktu lama sebelum Kaisar Dewa dan mereka yang lebih kuat mengetahui tentang tugas itu. Seseorang memposting tugas terkait Duan Lingtian di Darknet. Sebelum meninggalkan pasar Myriad Laws, Tan Fei telah mendengar orang-orang mendiskusikan masalah ini. Kerutan terlihat di wajahnya saat dia bergegas kembali ke asrama. Ketika dia akhirnya memasuki kamarnya, dia melakukan serangkaian gerakan tangan untuk membuka Darknet. Dia menelusuri daftar dan dengan cepat menemukan tugas yang terkait dengan Duan Lingtian. Tugas tersebut menentukan bahwa seseorang harus bergerak melawan Duan Lingtian di tempat terbuka untuk menguji Duan Lingtian. Jika seseorang bisa mengalahkan Duan Lingtian, hadiahnya akan jauh lebih besar. Aku harus memperingatkannya tentang ini. Tang Fei berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar. Dia tidak membuang waktu dan dengan cepat pergi ke kamar di sebelahnya. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang melihat-lihat token giok yang dia terima selama proses penerimaan. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia mengangkat alisnya. Itu dia. Duan Lingtian tidak mengaktifkan formasi peredam bising sehingga dia bisa mendengar ketukan itu dengan keras dan jelas. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Tan Fei mencarinya. Karena dia tidak berkultivasi, dia bangkit dan membuka pintu. Bagaimana saya bisa membantu Anda?
Duan Lingtian bertanya. Tan Fei melihat sekeliling dengan waspada sebelum dia bertanya, Duan Lingtian, apakah nyaman bagi kita untuk berbicara secara pribadi? Kita bisa bicara di kamarku jika tidak nyaman berbicara di kamarmu. Silakan masuk, kata Duan Lingtian, merasa penasaran saat dia memberi isyarat agar Tan Fei memasuki ruangan. Setelah pintu dikunci, Tan Fei memandang Duan Lingtian dan bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda tahu tentang Darknet? Jaring gelap. Duan Lingtian memandang Tan Fei dengan bingung. Dia secara alami tidak tahu tentang Darknet. Token giok yang dia terima tidak menyebutkan Darknet sama sekali. Melihat ekspresi bingung dan penasaran di wajah Duan Lingtian, Tan Fei berkata, sepertinya kamu belum pernah mendengarnya. Mungkin, wakil Master Akademi yang lupa memberitahumu tentang itu. Bagaimanapun, Darknet adalah platform khusus di Akademi Myriad Laws. Orang dapat memposting berbagai tugas di sana atau menerima tugas di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Tan Fei, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, jadi orang-orang curiga bahwa Darknet diciptakan oleh artefak Divine terkemuka yang membantu dengan jiwa artefak yang lengkap dan bahwa pemilik artefak Divine yang menonjol itu adalah Master Akademi dari Myriad Akademi Hukum. Duan Lingtian juga berpikir bahwa kemungkinan besar Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang berada di belakang Darknet setelah Tan Fei memberitahunya bahwa tidak ada Akademi Master yang pernah menentang keberadaan Darknet. Akhirnya, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bergumam, seseorang mengeluarkan tugas yang berhubungan denganku. Tan Fei menyelesaikan serangkaian gerakan tangan dan memanggil Darknet. Kemudian, dia dengan cepat mencari tugas yang terkait dengan Duan Lingtian. Tugasnya adalah menguji kekuatan Duan Lingtian, dan bahkan lebih baik jika seseorang bisa mengalahkannya. Tugas itu hanya terbuka untuk mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa. Bahkan Duan Lingtian tergoda ketika dia melihat hadiah yang menggiurkan. Hanya dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa seseorang telah menerima tugas itu. Karena hanya mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa yang diizinkan untuk menerima tugas itu, ini berarti Kaisar Dewa dan mereka yang lebih kuat tidak akan bisa melihat tugas itu. Namun, itu tidak akan lama sebelum mereka mendengarnya, kata Tan Fei. Ekspresinya menjadi serius saat dia terus berkata, karena seseorang telah menerima tugas itu, saya pikir itu tidak akan lama sebelum dia datang mencari Anda. Duan Lingtian, penampilan Anda selama pesta 7 rumah bukanlah rahasia. Karena pihak lain berani menerima tugas itu, pihak lain harus menjadi Lord of Gods yang sangat luar biasa di Akademi. Faktanya, pihak lain kemungkinan berasal dari kekuatan peringkat tertinggi yang kuat. Karena itu, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Petik 2. Saya mengerti, kata Duan Lingtian dengan anggukan dan senyum, terima kasih telah memperingatkan saya tentang ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, bisakah Anda mengajari saya cara mengakses Darknet? Duan Lingtian secara alami tertarik dengan Darknet. Itu agak mirip dengan platform di internet di bumi. Perbedaannya adalah bahwa internet ada karena perkembangan teknologi sedangkan Darknet ada karena artefak surgawi yang menonjol. Artefak surgawi terkemuka yang membantu itu pasti memiliki banyak formasi yang dapat mencakup seluruh Akademi Hukum Segudang sehingga semua orang di Akademi memiliki akses ke sana. Ini agak mirip dengan platform seperti Taobao di bumi. Apakah pencipta Darknet mengunjungi bumi sebelumnya? Tampaknya mungkin karena bumi hanyalah alam duniawi yang tidak signifikan. Di alam Yan Huang saja, di mana bumi berada, ada lebih banyak tempat di mana teknologinya lebih maju daripada di bumi. Oleh karena itu, pencipta Darknet mungkin telah mengunjungi salah satu tempat itu. Setelah Tan Fei mengajari Duan Lingtian serangkaian gerakan tangan untuk mengakses Darknet, dia berkata, kamu hanya dapat mengakses Darknet di Myriad Laws Academy. Selain itu, jika tugas mengharuskan Anda untuk membunuh binatang suci, tugas itu hanya akan dianggap selesai setelah Anda membawa bangkainya kembali ke Akademi. Singkatnya, tugas hanya dapat diposting dan diterima di Akademi, dan penyelesaian tugas juga harus di Akademi. Selain itu, tugas yang tidak mungkin diselesaikan di Akademi atau tidak mungkin bagi Darknet untuk memverifikasi penyelesaiannya sebagian besar akan diposting di pasar Myriad Laws. Contoh dasar dari tugas tersebut adalah mengirim surat kepada seseorang di luar Akademi. Bagaimanapun, mereka yang memposting di Darknet biasanya ingin tetap anonim. Jika Anda bertanya kepada saya, Duan Lingtian bahkan lebih tertarik dengan Darknet setelah mendengarkan kata-kata Tan Fei. Aku ingin tahu siapa yang mengeluarkan tugas itu. Sebelum Tan Fei pergi, dia berkata,
Duan Lingtian, ingat untuk tetap waspada. Aku pamit dulu. Terima kasih, jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Awalnya, Duan Lingtian tidak berencana untuk bersinggungan dengan Tan Fei. Namun, karena Tan Fei memperingatkannya tentang hal ini, dia merasa berhutang budi pada Tan Fei. Bab 4096, Jaring Gelap melanggar aturan akademi. Setelah Tan Fei pergi, Duan Lingtian melihat-lihat token giok tentang Akademi Hukum Segudang. Namun, dia terganggu oleh Darknet. Setelah beberapa saat, dia mengakses Darknet dan melihat-lihat tugas. Ada banyak tugas yang hanya bisa diterima oleh mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa dan mereka yang tidak memiliki batas kultivasi tertentu. Namun, tidak ada tugas untuk mereka yang berada di atau di atas ranah Kaisar Dewa. Mungkin, saya tidak dapat melihat tugas-tugas itu karena basis kultivasi saya yang rendah. Menurut pendapat saya, Darknet dibuat oleh artefak surgawi terkemuka yang membantu seperti yang dikabarkan atau dibuat oleh berbagai formasi yang mencakup Akademi Myriad Laws. Saya bisa merasakan Darknet mengkonfirmasi basis kultivasi saya ketika saya mengaksesnya untuk pertama kalinya. Itu pasti dilakukan dengan merasakan energi surgawi saya saat saya melakukan serangkaian gerakan tangan. Bagaimanapun, tidak ada asap tanpa api. Kemungkinan besar Darknet dibuat oleh artefak divine terkemuka yang membantu dengan jiwa artefak yang lengkap. Tidak mungkin bagi satu orang untuk mempertahankan jaring gelap begitu lama, tetapi itu mungkin dengan bantuan artefak surgawi terkemuka yang membantu. Terlebih lagi, jika lebih dari satu orang berada di belakang Darknet, tidak mungkin merahasiakan identitas mereka begitu lama. Namun, itu berbeda jika itu adalah artefak suci yang menonjol karena jiwa artefak tidak akan mengkhianati tuannya. Duan Lingtian sangat akrab dengan artefak jiwa. Bagaimanapun, pedang indah 7 lubang miliknya juga memiliki jiwa artefak yang lengkap. Pada awalnya, Huanger, jiwa artefaknya, dulunya adalah jiwa artefak lain. Karena itu, dia acuh tak acuh padanya. Namun, setelah dia bergabung dengan pedang indah 7 lubang miliknya dan menjadi jiwa artefaknya, sikapnya berubah secara dramatis. Dia menjadi sangat setia padanya dan tidak akan ragu bahkan jika dia memintanya untuk menghancurkan diri sendiri. Bagaimanapun, tujuan dari jiwa artefak adalah untuk melayani tuannya. Pemilik artefak surgawi terkemuka yang membantu itu pastilah Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang. Itu pasti diturunkan dari generasi ke generasi. Itu sebabnya Darknet bisa eksis sampai sekarang. Duan Lingtian terus menelusuri tugas sampai dia menemukan tugas yang melibatkan membunuh target. Aku ingin tahu apakah targetnya adalah anggota Akademi Hukum Segudang atau apakah itu orang luar. Bagaimana Master Akademi bisa membiarkannya meluncur jika itu adalah anggota Akademi? Akademi Hukum Segudang melarang keras pembunuhan di antara anggota. Pembunuhan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak setuju untuk pertempuran hidup atau mati. Jika tidak, si pembunuh akan segera dihukum mati. Pada akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengirim pesan kepada Yang Yuchen, kakak senior ketiganya dan wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang. Dengan posisi Yang Yuchen, dia seharusnya tahu lebih banyak tentang Darknet. Balasan Yang Yuchen datang dengan cepat. Memang, Darknet dibuat menggunakan artefak divine pembantu yang menonjol. Fraksi istana dalam memiliki beberapa gulungan yang ditinggalkan oleh Master Akademi sebelumnya, dan mereka menyebutkan masalah ini. Karena itu, orang, atau orang-orang, di balik Darknet seharusnya adalah Akademi Master. Seharusnya, Duan Lingtian bingung. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi saya pikir itu memiliki sepertiga kesempatan untuk menjadi kenyataan, kata Yang Yuchen sambil menghela nafas. Hanya sepertiga, Duan Lingtian bahkan lebih bingung. Sebelum Duan Lingtian sempat mengajukan pertanyaan lain, Yang Yuchen berkata, ada dua kemungkinan lagi. Pertama, Darknet dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik Akademi yang tinggal di pengasingan. Hanya Master Akademi yang tahu tentang keberadaan pembangkit tenaga listrik ini. Kecuali Akademi menghadapi ancaman kepunahan, pembangkit tenaga listrik tidak akan pernah mengungkapkan dirinya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah pembangkit tenaga listrik seperti itu ada, tetapi ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sejak berdirinya Akademi. Tidak mengherankan jika ada satu atau dua yang tersisa. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tidak pernah menunjukkan dirinya. Jika dia melakukannya, kemungkinan hanya untuk Master Akademi. Setelah beberapa saat, Yang Yuchen berkata lagi,
kemungkinan kedua adalah artefak surgawi terkemuka yang membantu itu tanpa tuan. Master Akademi mengetahui keberadaannya dan menyetujui tindakannya. Bagaimanapun, apapun kemungkinannya, tidak diragukan lagi Master Akademi terlibat dan menyetujui keberadaan Darknet. Adapun tugas pembunuhan yang Anda sebutkan sebelumnya, itu masalah yang agak rumit. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani mengeluarkan tugas pembunuhan. Pada titik tertentu, seseorang mengeluarkan tugas pembunuhan, dan yang mengejutkan, seseorang menerima tugas itu juga. Pada akhirnya, tugas itu bahkan berhasil diselesaikan. Seperti yang dapat Anda bayangkan, itu menyebabkan keributan yang cukup besar pada waktu itu. Dengan itu sebagai preseden, tugas membunuh akan muncul sesekali. Mata Duan Lingtian menyipit setelah mendengar kata-kata Yang Yuchen. Kemudian, dia bertanya, kakak ketiga, apakah targetnya adalah orang luar atau anggota akademi? Namun, jika targetnya adalah orang luar, bagaimana Darknet dapat memverifikasi penyelesaian tugas? Tidak mungkin targetnya adalah orang luar, jawab Yang Yuchen, jaringan gelap hanya dapat memverifikasi penyelesaian tugas jika itu di akademi. Karenanya, targetnya hanya siswa, guru, atau bahkan master akademi. Faktanya, di masa lalu, seseorang mengeluarkan tugas untuk membunuh master akademi kita. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang berani menerima tugas itu. Duan Lingtian terkejut. Seseorang berani mengeluarkan tugas pembunuhan yang menargetkan master akademi. Apakah orang itu gila? Apakah dia tidak khawatir identitasnya akan terungkap karena semua orang mencurigai master akademi terlibat dalam masalah mengenai Darknet? Orang itu entah gila atau mencoba menguji Darknet. Juga, orang itu mungkin tidak khawatir karena dia memiliki orang lain yang mengeluarkan tugas itu sehingga tidak dapat ditelusuri kembali kepadanya. Siapa tahu, mungkin, Master Akademi bosan dan mengeluarkan tugas itu sendiri. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar kalimat terakhir Yang Yuchen. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Duan Lingtian, Yang Yuchen berkata, kamu pasti berpikir bahwa Master Akademi tidak akan melakukan hal yang konyol, kan? Dia tersenyum sambil terus berkata, Akademi Master kita saat ini sangat berbeda dari Master Akademi sebelumnya. Misalnya, Akademi Master masa lalu pasti tidak akan memilih anggota faksi istana dalam untuk menjadi penggantinya. Namun, Master Akademi kami saat ini memilih saya sebagai penggantinya. Meskipun dia adalah pemimpin dari faksi legasi, dia sama sekali tidak peduli dengan oposisi dari anggotanya. Jika saya tidak mengenalnya, saya akan menemukan tindakannya membingungkan juga. Yang Yuchen menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Di masa lalu, banyak siswa dan guru terbunuh. Namun, hanya 3 yang terbunuh di akademi sementara yang lain terbunuh di luar. Akademi hanya menemukan 2 pembunuh yang mengaku menerima tugas pembunuhan di Darknet. Orang-orang yang membuat posting tidak pernah tertangkap. Ini adalah salah satu alasan mengapa kebanyakan orang mencurigai Master Akademi berada di balik Darknet. Bagaimanapun, tugas membunuh melanggar aturan akademi. Jika Master Akademi tidak berada di belakangnya, mengapa dia membiarkan Darknet terus ada? Tentu saja, ada beberapa yang percaya bahwa Master Akademi tidak memiliki kendali atas Darknet. Itu juga akan menjelaskan kelambanan Master Akademi. Selain itu, sangat sedikit orang yang berani menerima tugas membunuh kecuali mereka yakin bisa menyelesaikan tugas itu. Mereka biasanya akan menyelesaikan tugas di luar sebelum membawa kembali mayat atau milik target untuk memverifikasi penyelesaian tugas. Tak perlu dikatakan, sulit untuk menangkap orang-orang ini karena Darknet membantu mereka untuk tetap anonim. Duan Lingtian belajar lebih banyak tentang Darknet setelah mendengarkan Yang Yuchen. Pada saat yang sama, dia tidak lagi yakin apakah Master Akademi terlibat dalam Darknet. Selain itu, dia juga tidak bisa memahami inti dari Darknet. Apakah itu sarana untuk melatih anggota Akademi Hukum Segudang? Duan Lingtian merasa bahwa semakin dia belajar tentang Darknet, semakin dia tidak memahaminya. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Yang Yuchen, Duan Lingtian berpikir dalam hati, aku ingin tahu kapan orang yang menerima tugas yang berhubungan denganku akan datang. Duan Lingtian akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaannya 5 hari kemudian. Suara gemuruh bergema di gedung 2. Duan Lingtian, tunjukkan dirimu. Sebuah keributan segera terjadi. Sekelompok siswa yang melihat orang yang melayang di luar gedung 2 terkejut. Ini Wang Yunseng, jadi dia yang menerima tugas itu. Bab 4097, hancurkan alam duniawi itu.
Wang Yunseng adalah siswa berprestasi dari Akademi Hukum Segudang. Dia berasal dari Lone Primordial Spirit Congregation, kekuatan tingkat tertinggi kelas berat, tetapi dia juga dikatakan sebagai keturunan langsung dari dewa tertinggi kongregasi yang maju. Dia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia juga seorang dewa-dewa tingkat lanjut yang luar biasa yang membunuh banyak kaisar dewa yang belum sempurna di masa lalu meskipun dia bahkan belum berusia 10.000 tahun. Kesenjangan antara dewa-dewa tingkat lanjut dan kaisar dewa yang belum sempurna agak lebar, oleh karena itu, seseorang seperti dia dianggap sangat berbakat. Untuk semua alasan ini, semua siswa dari Akademi Hukum Segudang mengenal Wang Yunseng. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Hei, apakah menurutmu Duan Lingtian akan muncul? Lagi pula, dia bisa menolak tantangan tanpa konsekuensi apapun. Siapa tahu, aku bukan anak ajaib seperti dia jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, keajaiban luar biasa seperti dia semuanya arogan jadi saya tidak berpikir dia akan mengakui kekalahan dengan mudah, kan? Duan Lingtian menjadi terkenal di 7 rumah setelah menunjukkan kekuatannya yang sebanding dengan Kaisar Dewa yang belum sempurna dan menjadi juara pesta 7 rumah. Namun, Wang Yunseng mampu membunuh Kaisar Dewa yang belum sempurna. Wang Yunseng adalah salah satu putra suci terkuat dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Saat ini, astaga, beberapa sosok terbang dari beberapa halaman independen dan memandang Wang Yunseng dari kejauhan. Xian An berkata kepada orang-orang di sebelahnya sambil tersenyum, lihat. Bukankah saya mengatakan bahwa Wang Yunseng menerima tugas itu? Tak perlu dikatakan, mereka yang berteman dengan Xiao An juga bangga dengan berbagai kekuatan kelas berat tertinggi. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Akademi Hukum Segudang tidak membeda-bedakan latar belakang saat menerima siswa. Siswa dinilai dari kemampuannya. Siswa dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat tidak diberi perlakuan khusus. Bahkan faksi Istana Dalam, meski dirahasiakan, tidak diberi perlakuan khusus. Hanya faksi Legasi, yang merupakan faksi inti dari Myriad Laws Academy, yang memiliki hak istimewa. Duan Lingtian telah mendengar tentang masalah ini dari Yang Yuchen sebelum tiba di Akademi Hukum Segudang. Pada saat itu, dia merasa bahwa faksi legasi seperti kekuatan independen yang dibesarkan untuk menjadi superior di akademi sementara para siswa adalah batu loncatan menuju kebesaran. Sementara itu, tidak butuh waktu lama bagi siswa lain untuk mengetahui keberadaan Xian An dan teman-temannya. Mereka secara alami mengenal mereka karena mereka adalah siswa berprestasi di Akademi Hukum Segudang. Xiao An dan yang lainnya adalah dewa-dewa tingkat lanjut seperti Wang Yunseng dan bahkan belum berusia 10.000 tahun. Di akademi, setelah mencapai 10.000 tahun, siswa akan memilih untuk meninggalkan akademi atau tetap tinggal dan menjadi guru. Ini Xian An, Ang Tang Yuji. Tidak lama setelah itu, ketika semua orang bertanya-tanya apakah Duan Lingtian akan muncul, pintu kamar 603 terbuka. Seorang pemuda tampan berpakaian ungu dengan alis yang memberinya aura gagah berani dan sikap yang luar biasa berjalan keluar. Lingkungan tampak pucat ketika dia muncul. Dia terbang ke udara dan menatap Wang Yunseng dengan acuh tak acuh. Wang Yunseng mencibir, Duan Lingtian, aku tidak berpikir kamu punya nyali untuk muncul. Kenapa aku tidak punya nyali? Saya mendengar seseorang menerima tugas yang menargetkan saya. Jadi itu kamu, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Betul sekali, selain sebagai siswa Akademi Hukum Segudang, saya juga salah satu putra suci dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Saya mendengar Anda menolak undangan jemaat kami. Saya sangat ingin melihat seberapa kuat keajaiban muda yang paling luar biasa dalam sejarah Seven Mansions adalah, kata Wang Yunseng. Jemaat Roh Primordial Tunggal. Meskipun Duan Lingtian tahu banyak keajaiban muda dari pasukan peringkat tertinggi kelas berat terdaftar di Akademi Hukum Segudang, dia tidak berharap orang yang menerima tugas itu adalah salah satu putra suci dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Duan Lingtian berkata tanpa ekspresi, terserah saya kekuatan mana yang saya putuskan untuk bergabung. Bagaimanapun, saya khawatir Anda tidak akan dapat menguji kekuatan saya hari ini. Aku tidak tertarik untuk berdebat denganmu. Kau bebas berpikir bahwa aku takut padamu. Apapun itu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan tugas itu. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, dia segera kembali ke kamarnya. Hanya ketika pintu ditutup dengan suara keras barulah Wang Yunseng dan siswa lainnya sadar kembali.
Ekspresi Wang Yunseng segera menjadi gelap. Dia berkata dengan keras, sepertinya keajaiban muda yang paling luar biasa dalam sejarah Seven Mansions terlalu berlebihan. Kamu hanyalah sampah, Duan Lingtian. Anda bahkan tidak berani menerima tantangan saya. Anda benar-benar gagal memenuhi reputasi Anda. Sayangnya, Duan Lingtian tidak mengambil umpan dan tidak menanggapi kata-kata provokatif Wang Yunseng. Pada akhirnya, Wang Yunseng hanya bisa pergi dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Sementara itu, para siswa yang telah mengantisipasi pertarungan sengit mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah menurut Anda Duan Lingtian terlalu takut untuk melawan Wang Yunseng atau apakah Anda pikir dia tidak mau repot-repot membuang waktu dengan Wang Yunseng? Saya pikir dia terlalu takut untuk melawan Wang Yunseng. Saya juga. Duan Lingtian tentu saja tidak peduli bahwa kebanyakan orang mengira dia terlalu takut untuk menerima tantangan Wang Yunseng. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang apa yang terjadi menyebar. Pada akhirnya, lebih dari 90% anggota Akademi Hukum Segudang berpikir bahwa Duan Lingtian terlalu takut untuk melawan Wang Yunseng. Sementara itu, Yang Yuchen sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Duan Lingtian menolak untuk melawan Wang Yunseng. Dia juga agak ingin mengetahui apakah Duan Lingtian cocok dengan Wang Yunseng. Menurutnya, sudah cukup baik jika Duan Lingtian bisa bertarung imbang dengan Wang Yunseng. Apakah dia benar-benar menolak untuk bertarung karena dia bukan tandingan Duan Lingtian atau dia hanya tidak bisa diganggu oleh Wang Yunseng? Yang Yuchen sama sekali tidak bisa menebak pikiran Duan Lingtian. Namun, berdasarkan penampilan Duan Lingtian saja selama pesta 7 rumah, Duan Lingtian memang bukan tandingan Wang Yunseng. Wang Yunseng adalah salah satu putra suci dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Tidak mengherankan bahwa Jemaat Roh Primordial Lone dengan cepat menerima berita tentang Duan Lingtian menolak tantangannya. Faktanya, Wang Yunseng tidak mengatakan apapun kepada Jemaat Roh Primordial Tunggal. Sebagai salah satu putra suci jemaat, dia secara alami tidak akan mengeluh seperti anak kecil ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. The Lone Primordial Spirit Congregation memiliki murid lain di Myriad Laos Academy, dan melalui mereka, jemaat belajar tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, di lembah terpencil di Jemaat Roh Primordial Tunggal, seorang pria parubaya bertanya dengan cemas, "Wakil pemimpin, apakah menurut Anda bijaksana untuk bergerak?" Bagaimanapun, Duan Lingtian sekarang adalah saudara junior Yang Yuchen. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Seorang lelaki tua, yang melayang di udara, berkata dengan dingin, "Tidak perlu khawatir tentang Yang Yuchen. Apakah Anda pikir dia akan dapat melacak ini kembali ke jemaat? Selain itu, kami telah memberikan banyak pertimbangan kepada Yang Yuchen sebelumnya untuk tidak mengambil tindakan terhadap Duan Lingtian. Namun, sampah Duan Lingtian itu benar-benar berani mengejek putra suci kita. Dia pantas mati. Mereka yang berhubungan dengannya di alam bawah juga pantas mati. Turunkan pesanan saya sekaligus. Bunuh semua orang yang berhubungan dengan Duan Lingtian di alam bawah. Hancurkan dunia duniawi tempat dia berasal juga." "Dimengerti, wakil pemimpin," kata pria parubaya itu saat matanya berkilat dingin. Kemudian, dia buru-buru pamit untuk menyampaikan perintah lelaki tua itu. Bab 4098, Sang Mastermind. Setelah mengetahui bahwa Wang Yunseng berasal dari Jemaat Roh Primordial Tunggal, Duan Lingtian benar-benar kehilangan minat untuk melawan Wang Yunseng. Jika mereka bertarung, bahkan jika Wang Yunseng tidak bisa mengalahkannya, Wang Yunseng akan tetap dianggap telah menyelesaikan tugas Darknet dengan menguji kekuatannya. Jika Wang Yunseng mampu mengalahkannya atau bertarung imbang dengannya, hadiah Wang Yunseng akan lebih tinggi lagi. Awalnya, Duan Lingtian bertanya-tanya tentang orang yang menerima tugas itu. Dia juga bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Jika pihak lain adalah orang yang baik, dia tidak keberatan berpura-pura kalah dalam pertarungan untuk membagi hadiah. Namun, dia segera membuang pikirannya ketika dia mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Dia sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap Jemaat Roh Primordial Lone sejak awal karena berbagai hal yang telah dia pelajari tentang jemaat. Kemudian, ketika Jemaat Roh Primordial Tunggal datang ke sekte yang murni untuk merekrutnya, kata-kata perwakilan itu dipenuhi dengan ancaman, menyebabkan kesannya tentang mereka semakin rendah. Untuk semua alasan ini, ketika dia mengetahui bahwa Wang Yunseng berasal dari Jemaat Roh Primordial Tunggal, dia dengan tegas menolak tantangan Wang Yunseng.
Adapun apa yang dipikirkan atau dikatakan Wang Yunseng dan orang lain, Duan Lingtian tidak peduli sama sekali. Bukannya dia akan terluka jika orang mengira dia lebih lemah dari Wang Yunseng atau jika dia pengecut. Tanda seru. Sayang sekali pihak lain berasal dari jemaat roh primordial tunggal. Jika itu orang lain, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Duan Lingtian berpikir dalam hati, namun, siapa yang begitu bosan sehingga dia rela menghabiskan banyak uang hanya untuk menguji atau mengalahkan saya? Duan Lingtian bingung. Sejak kedatangannya di Akademi Hukum Segudang, kenalannya bisa dihitung dengan satu tangan. Bagaimana dia bisa menyinggung siapapun? Mengapa ada orang yang mengincarnya ketika dia baru saja tiba? Pada akhirnya, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Yang Yuchen lagi. Kakak ketiga, kamu tidak memposting tugas itu di Darknet, kan? Yang Yuchen tercengang ketika mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Kemudian, dia menjawab, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa mencurigai saya? Spekulasi Anda tidak berdasar. Duan Lingtian menjawab, jika Anda dapat berspekulasi bahwa Master Academy memposting tugas bagi orang untuk membunuh dirinya sendiri, tidak berlebihan bagi saya untuk berspekulasi bahwa Anda memposting tugas itu untuk menguji kekuatan saya, kan? Selain itu, kakak senior keempat memperlakukan saya lebih baik daripada dia memperlakukan Anda. Mungkin, kamu terlalu malu untuk bergerak sehingga kamu beralih ke Darknet. Semakin banyak Duan Lingtian berbicara, semakin dia menjadi percaya diri. Selain Yang Yuchen, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menghabiskan banyak uang hanya untuk menguji kekuatannya. Hadiahnya sangat bagus sehingga bahkan Wang Yunseng, yang dia sakiti, menerima tugas itu. Karena itu, semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia bahwa Yang Yuchen berada di balik tugas itu. Yang Yuchen berkata dengan sedikit kesal dan tidak berdaya. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Apakah Anda pikir saya punya banyak waktu luang? Apakah Anda pikir saya akan membayar mahal hanya untuk menguji kekuatan Anda? Ini masalah sepele. Duan Lingtian bisa merasakan ketidakberdayaan dalam suara Yang Yuchen juga. Namun, dia masih berkata, jika bukan kamu, kakak ketiga, siapa lagi yang akan menargetkanku? Saya baru saja tiba, dan orang-orang yang saya kenal dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana saya bisa menyinggung siapapun begitu cepat? Duan Lingtian tidak ragu untuk menyatakan alasan kecurigaannya. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang akan melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kesadaran muncul pada Yang Yuchen. Dia berkata, adik laki-laki, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu. Kamu tidak datang ke akademi sendirian. Apa maksudmu, kakak senior ketiga? Duan Lingtian bingung. Tentu saja, aku datang sendiri. Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Yang Yuchen menemukan keberadaan jiwa artefaknya yang lengkap. Dia tidak mempertimbangkan 5 elemen surgawi karena dia yakin Yang Yuchen tidak akan bisa mendeteksi mereka. Bagaimanapun, dunia kecilnya telah disegel. Apalagi dewa tertinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa menyelidiki bagian dalam dunia kecilnya begitu dia menyegelnya. Untuk alasan ini, dia bertanya-tanya apakah Yang Yuchen telah menemukan rahasia pedang indah 7 lubangnya. Maksudku adalah kamu tiba di akademi bersamaku. Terlebih lagi, ketika saya membawa Anda untuk menyelesaikan prosedur penerimaan, semua orang mendengar kami memanggil satu sama lain sebagai kakak junior dan kakak senior ketiga. Seperti yang saya katakan, tidak banyak orang yang tahu tentang faksi Istana Dalam, tetapi ada orang-orang dari faksi Legasi yang tahu tentang faksi kami. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Master Akademi kami saat ini melanggar tradisi dan memilih saya, seseorang dari faksi Istana Dalam, sebagai penggantinya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, itu mengacak-acak beberapa bulu. Selain itu, Master Akademi telah mengizinkan saya untuk tetap berada di faksi Istana Dalam bahkan setelah bergabung dengan faksi Legasi. Wajar jika orang-orang itu, terutama mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus, tidak puas dengan masalah ini. Aku seperti duri di sisi mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa saya memiliki saudara laki-laki junior, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk berakting? Saya tidak kalah dengan mereka sejak awal. Dan jika Anda, adik laki-laki saya, lebih unggul dari generasi muda yang mereka kembangkan, mereka akan merasa lebih terancam. Yang Yuchen terus berkata, sebelumnya, keuntungan saya adalah kekuatan saya.
Namun, dalam hal generasi muda, saya tidak memiliki siapapun di bawah saya. Sebagai wakil Master Academy, saya tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatan dan status saya untuk bertindak. Untungnya, saya mendapat dukungan dari Akademi Master. Sekarang setelah kamu datang, keuntungan yang mereka miliki hilang. Bukan hanya kekuatan dan statusku yang tidak kalah dengan mereka, tapi aku juga mendapat dukungan dari Master Academy. Sekarang, saya juga memiliki Anda, yang lebih unggul dari keajaiban muda yang mereka kembangkan. Petik 2. Karena itu, wajar saja jika mereka menghabiskan banyak uang untuk menguji kekuatanmu atau mengalahkanmu. Jika mereka berpikir kamu adalah ancaman yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, itu tidak mengejutkan bahkan jika mereka melepaskan tugas untuk membunuhmu. Suara Yang Yuchen relatif tenang ketika dia berbicara, tetapi sedikit kemarahan dapat dideteksi di bawah permukaan. Saya mengerti. Duan Lingtian akhirnya tercerahkan setelah mendengarkan penjelasan Yang Yuchen. Dia merasa sangat lega setelah mengetahui tentang dalang di balik masalah ini. Dia merasa tidak nyaman ketika dia memikirkan seseorang yang menargetkannya dalam kegelapan. Adik laki-laki, cobalah untuk tetap di akademi di masa depan. Lebih baik lagi jika Anda tinggal di faksi istana dalam kami. Aku takut mereka akan merasa terpojok begitu mereka mengetahui kekuatanmu, dan mereka mungkin mengorbankan salah satu orang mereka hanya untuk menjatuhkanmu. Bagaimanapun, ini adalah alasan mengapa Anda menjadi sasaran. Yang Yuchen menghela nafas dan terus berkata, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Kalau tidak, saya akan menjaga jarak dari Anda di depan umum. Duan Lingtian tidak terlalu memikirkan masalah ini jadi dia berkata, tidak perlu, kakak senior ketiga. Bahkan jika mereka ingin membunuhku, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, saya tidak berpikir mereka akan begitu berani untuk membunuh saya di akademi, kan? Akan mudah untuk melacak akta kembali ke mereka. Pada saat itu, Master Akademi pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, kan? Paling-paling, saya hanya harus tinggal di akademi. Setelah berbicara dengan Yang Yuchen, Duan Lingtian juga menyadari situasi di akademi agak kacau dan tidak menguntungkan baginya. Meskipun demikian, dia tidak takut. Lagi pula, dia tidak berpikir dia begitu mudah untuk dibunuh. Dari awal sampai sekarang, tidak ada kekurangan orang yang menginginkan dia mati, tetapi pada akhirnya, dia masih hidup. Di sisi lain, Yang Yuchen merasa sangat bersalah karena melibatkan Duan Lingtian. Namun, dia merasa jauh lebih baik setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia bersikeras bahwa Duan Lingtian tinggal di faksi istana dalam sampai tiba waktunya untuk memasuki relik pembangkit tenaga tertinggi. Dia tidak memberi Duan Lingtian ruang untuk menolak sama sekali. Baik, Duan Lingtian menyetujui usul Yang Yuchen meskipun menurutnya tidak perlu. Dia hanya khawatir sekarang bahwa masalah ini akan menunda dia memasuki relik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ketika dia menyuarakan keprihatinannya, dia merasa nyaman setelah Yang Yuchen meyakinkannya bahwa tidak akan ada penundaan. Setelah itu, di bawah perlindungan rahasia Yang Yuchen, Duan Lingtian kembali ke ranah independen tempat faksi istana dalam berada. Begitu Duan Lingtian tiba, Lang Chunyuan bertanya dengan dingin, adik laki-laki, mengapa kamu tiba-tiba datang? Apakah seseorang menggertak Anda? Katakan padaku, kakak perempuanmu akan mengurusnya. Bab 4099, Doppelganger Feng Qing yang telah dihancurkan. Duan Lingtian merasa tergerak ketika melihat ketulusan di mata Lang Chunyuan. Dia tahu dia benar-benar khawatir tentang dia. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja, kakak senior keempat. Tidak ada yang membuli saya. Saya tidak datang sebelum ini karena saya masih belajar lebih banyak tentang akademi. Itu bagus, kata Lang Chunyuan sambil menghela nafas lega. Kemudian, dia tersenyum cerah dan berkata, saudara laki-laki, izinkan saya menunjukkan tempat kultivasi Anda. Jika ada sesuatu yang Anda tidak puas, beritahu saya. Saya akan segera mengubahnya untuk Anda. Lang Chunyuan memberi isyarat kepada Duan Lingtian sebelum dia membawanya ke halaman terpencil. Itu kecil tapi nyaman. Selain meja dan bangku batu dasar, ia juga berusaha memasukkan danau buatan kecil, gunung, ayunan, dan sebagainya. Bagaimana menurutmu, saudara junior? Apa ada yang kamu suka? Lang Chunyuan berkata sambil menatapnya dengan lembut.
Dia dulu adalah yang termuda di antara anggota faksi Istana Dalam, jadi dia agak bersemangat sekarang karena dia memiliki saudara laki-laki junior. Dia sangat ingin memanjakannya seperti bagaimana kakak senior sulungnya memanjakannya. Ini sempurna. Kakak senior keempat, saya sangat menyukainya, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Tanda seru, itu bagus, kata Lang Chunyuan dengan anggukan, adik laki-laki, kamu harus istirahat. Mari kita bicara ketika itu nyaman bagi Anda. Saya tidak punya siapapun untuk diajak bicara sejak kakak senior sulung dan kakak senior kedua pergi. Kakak senior ketiga sibuk sehingga dia jarang datang. Sedikit kesedihan bisa terdengar dalam suara Lang Chunyuan di akhir kata-katanya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana Lang Chunyuan berhasil menjadi kaisar dewa dengan temperamennya yang seperti anak kecil. Baiklah, istirahatlah. Aku akan pergi sekarang. Datang dan berbicara dengan saya ketika Anda punya waktu. Saya tidak ingin mengganggu Anda. Jika kakak senior sulung ada di sini, dia akan mengatakan bahwa saya menghalangi kultivasi Anda, yang mungkin menyebabkan Anda binasa selama kesengsaraan surgawi Anda. Meskipun Lang Chunyuan kekanak-kanakan, dia masuk akal. Berdasarkan ini, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa kakak senior sulung mereka menghabiskan banyak upaya untuk mendidik Lang Chunyuan. Dia juga merasa kasihan pada Lang Chunyuan ketika dia mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Saya harap kakak senior keempat akan menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidupnya. Setelah Lang Chunyuan pergi, Duan Lingtian memasuki rumah kayu di halaman. Selain tempat tidur, ada beberapa barang dekoratif dan lukisan yang digantung di dinding di belakang tempat tidur. Setelah melihat lebih dekat, Duan Lingtian melihat ada 3 orang berdiri di lapangan. Pemandangannya persis seperti alam independen tempat faksi Istana Dalam berada. Ketiga orang itu tidak lain adalah Yang Yuchen, Lang Chunyuan, dan Duan Lingtian. Lukisan itu sangat hidup. Apakah ini dilukis oleh kakak senior keempat? Duan Lingtian terkejut dengan betapa realistisnya lukisan itu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar ahli dalam melukis atau apakah dia benar-benar memiliki terlalu banyak waktu di tangannya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan memfokuskan pikirannya. Dia harus tinggal di faksi Istana Dalam setidaknya selama 1 tahun. Menurut Yang Yuchen, tidak ada yang bisa memasuki ranah independen ini kecuali mereka tahu gerakan tangan tertentu untuk membuka ranah. Bahkan Master Akademi dari Akademi Myriad Laws tidak tahu gerakan tangan, apalagi yang lain. Bagaimanapun, ranah independen itu eksklusif untuk anggota faksi Istana Dalam. Fraksi Istana Dalam dan faksi mahasiswa benar-benar independen. Mereka tidak menerima sumber daya dari akademi dan harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk melakukannya. Namun, ini juga berarti faksi bebas dari campur tangan akademi. Misalnya, relik pembangkit tenaga tertinggi hanya milik faksi Istana Dalam. Duan Lingtian tidak yakin apakah faksi Istana Dalam memiliki hal lain selain dari relik pembangkit tenaga tertinggi. Berdasarkan kata-kata Yang Yuchen, jelas bahwa Duan Lingtian menjadi sasaran karena dia bergabung dengan faksi Istana Dalam. Akademi Hukum Segudang tampak tenang di permukaan. Namun, di bawah permukaan, arus bawah mengamuk. Semuanya dimulai karena Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang memilih Yang Yuchen, anggota faksi Istana Dalam, sebagai penggantinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah akademi. Kakak senior ketiga mengatakan bahwa Master Akademi saat ini eksentrik dan memilihnya sebagai penerus. Namun, Master Akademi tidak bisa sederhana. Pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini. Kakak senior ketiga pasti sangat cakap bagi Master Akademi untuk memilihnya. Kalau tidak, mengapa Master Akademi harus melakukan semua masalah ini? Tidak peduli apa, aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika ada yang mencari masalah denganku. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika matanya berkilat dingin. Kakak ketiga menyarankan agar aku kembali ke asrama akademi setelah keluar dari relik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jelas dia ingin menjadi lebih kuat dulu agar aku bisa membela diri, aku masih terlalu lemah. Jika aku menjadi dewa-dewa tingkat lanjut, akan semudah mencekik ayam bagiku untuk membunuh kaisar dewa yang belum sempurna. Dengan begitu banyak bahaya mengintai di akademi, aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur dan mulai berkultivasi.
Tidak butuh waktu lama bagi faksi legasi untuk menerima berita dari jaringan intelijen mereka bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan asrama untuk wilayah independen faksi Istana Dalam. Duan Lingtian menyembunyikan dirinya. Yang Yu Chen membawanya kembali ke faksi Istana Dalam. Apakah dia merasakan ada sesuatu yang salah? Apakah menurutmu Yang Yu Chen bodoh? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang salah? Duan Lingtian baru saja tiba. Siapa lagi yang bisa menargetkannya kecuali kita? Petik 2. Saya pikir kami akan dapat menguji kekuatannya. Saya tidak berharap dia menolak Wang Yunseng dengan begitu tegas. Wang Yunseng pasti sudah menyerah pada tugasnya sekarang. Batalkan tugas itu. Tidak ada gunanya sekarang kita telah memperingatkan musuh. Aku khawatir Master Academy mungkin telah mengetahui tentang masalah ini sekarang. Kita harus bersembunyi untuk saat ini. Bagaimanapun, kita harus memiliki kepercayaan pada murid-murid kita sendiri. Pada saat yang sama, banyak orang menyesalkan bahwa Duan Lingtian tidak memenuhi reputasinya. Ada juga beberapa yang mengira Duan Lingtian meremehkan pertarungan dengan Wang Yunseng. Lagi pula, menurut mereka, Yang Yu Shen tidak akan secara pribadi merekrut seseorang yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, ditambah dengan tidak adanya Duan Lingtian, banyak orang mulai melupakan masalah ini dan dia. Setengah tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian, yang telah berkultivasi dengan tenang di ranah independen faksi Istana Dalam, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Energi surgawinya meledak dari tubuhnya saat matanya menyala terang. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menarik energi surgawinya pada saat kritis, mencegahnya menghancurkan rumah kayu itu. Pada saat ini, sebuah suara merdu berkata dengan cemas dari luar, "Saudara muda. Apa kamu baik-baik saja?" Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia menjawab sambil tersenyum, "Iya." "Apa yang terjadi?" Pihak lain tidak lain adalah Lang Chun Yuan, kakak senior keempat Duan Lingtian. "Kakak senior keempat, saya membuat beberapa kemajuan dengan kultivasi saya, jadi saya sejenak kehilangan kendali atas energi surgawi saya. Saya akan terus berkultivasi lagi," jawab Duan Lingtian sebelum dia menutup matanya lagi untuk berkultivasi. Lang Chun Yuan menghela nafas lega setelah mendengarkan jawaban Duan Lingtian dan meninggalkan halaman. Di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Istana Surgawi, yang telah dibangun kembali sekali, menjadi puing-puing lagi. Sosok tinggi dan kekar mengenakan jubah hitam melayang di langit. Wajahnya, yang telah disembunyikan dengan energi surgawinya yang kuat, tidak terlihat sama sekali. Kaisar Dewa yang canggih. Doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu memandang pria berpakaian hitam misterius dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu menyembunyikan wajahmu, aku tahu kamu berasal dari Jemaat Roh Primordial Tunggal." Di Istana Surgawi, Doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu adalah satu-satunya yang selamat. Bab 4100, "Maaf, Jemaat Roh Primordial Tunggal," pria berpakaian hitam itu berkata dengan mengejek, "Maaf, tapi saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sudah lama sejak terakhir kali aku mengunjungi alam yang lebih rendah. Saya tidak berharap keturunan saya akan mati di tangan Anda, Duan Lingtian. Aku akan membunuhmu dan semua orang yang berhubungan denganmu. Biarkan aku memberitahu Anda, teman saya dari alam dewa telah menemani saya ke alam yang lebih rendah juga. Keturunannya juga dibunuh olehmu. Karena itu, dia telah pergi ke kampung halamanmu, alam Provinsi Sein. Saya pikir alam Provinsi Sein seharusnya sudah dihancurkan sekarang." Pria berpakaian hitam itu mencibir di akhir kata-katanya. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis setelah mendengar ini. "Kamu menghancurkan seluruh dunia duniawi. Apakah Anda tahu berapa banyak makhluk hidup yang ada di alam duniawi?" Duan Lingtian tidak mengharapkan Jemaat Roh Primordial Tunggal menjadi begitu kejam untuk menghancurkan seluruh dunia duniawi hanya untuk membalas dendam. "Itu bukan urusan kami," kata pria berpakaian hitam sambil menyeringai, "ini salahmu bahwa Sein Province Realm dihancurkan. Itu semua karena dosa-dosamu yang berat." Pria berpakaian hitam mengabaikan ekspresi gelap di wajah Duan Lingtian dan terus berkata, "Sayang sekali teman dan keluargamu tidak bisa ditemukan. Sepertinya Anda telah menyinggung begitu banyak orang sehingga mereka harus bersembunyi. Yah, saya harap mereka menyembunyikan diri dengan baik. Teman saya dan saya akan kembali ke alam yang lebih rendah lagi. Kami tidak akan ragu untuk membunuh mereka begitu kami menemukannya. Oh, benar, kami juga telah menghancurkan semua klan dan sekte yang terkait dengan Anda dan yang terkait dengan Anda.
Teman dan keluarga Anda mungkin selamat, tetapi semua yang terkait dengan mereka telah musnah di tempat mereka. Aku ingin tahu bagaimana perasaan teman dan keluargamu setelah mereka mengetahui hal ini. Ekspresi Duan Lingtian semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak berharap jemaat roh primordial Lone bahkan akan menargetkan mereka yang terkait dengan teman dan keluarganya. Pembunuhan tidak akan berhenti kecuali jika Anda secara terbuka melakukan bunuh diri di Myriad Laws Academy, kata pria berpakaian hitam itu. Duan Lingtian berkata dengan marah, jadi, Anda tahu saya di Akademi Hukum Segudang. Dan Anda berani mengatakan bahwa Anda bukan anggota dari jemaat roh primordial tunggal. Energi surgawi pria berpakaian hitam itu melonjak setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia melambaikan tangannya, mengirimkan energi surgawinya ke Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang pria berpakaian hitam itu dengan dingin ketika dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Duan Lingtian, akan melawan roh primordial Lone sampai mati. Bang! Ketika energi surgawi pria berpakaian hitam itu mendarat, doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu langsung hancur. Pada saat ini, hanya pria berpakaian hitam yang tersisa di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Untungnya, orang-orang di istana surgawi, termasuk Meng Luo dan Penatua Huo, telah lama meninggalkan istana. Di pegunungan salah satu dari banyak alam duniawi, satu lagi dari doppelganger Duan Lingtian muncul. Ekspresinya sangat dingin. Tuan muda, jemaat roh primordial tunggal telah bergerak. Meng Luo bertanya dengan muram setelah dia terbang ke langit untuk menyambut Duan Lingtian. Kaisar surgawi Savage Celestial Pemberani, yang merupakan Jenderal Top Feng Qingyang, tampak sangat suram saat ini. Ya, jawab Duan Lingtian setelah menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mengirim doppelgangernya ke alam bawah menggunakan Destruction Divine Shuttle untuk membantu keluarga dan teman-temannya pindah. Selain keluarganya, dia membawa teman-teman baiknya, Suli, Huang Jialong, dan yang lainnya, guru, senior, dan keturunan mereka pergi untuk bersembunyi dari jemaat roh primordial tunggal. Jemaat roh primordial tunggal terkenal jahat. Tidak mengherankan bahwa mereka akan melakukan sejauh itu hanya karena Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan mereka. Tuan muda, tenanglah. Mereka hanya menghancurkan istana surgawi dan doppelganger Anda. Ini bukan masalah besar, kata Meng Luo, mencoba menghibur Duan Lingtian. Senior Meng Luo, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak hanya melakukan itu, tetapi mereka membunuh semua orang tanpa pandang bulu. Keluarga dan teman-teman saya mungkin selamat, tetapi semua orang yang terkait dengan mereka terbunuh. Mereka bahkan menghancurkan alam provinsi Sein, yang merupakan kampung halaman saya dan tuan saya. Begitulah kuatnya Kaisar para Dewa. Jadi Kaisar para Dewa dari jemaat roh primordial tunggal ini berasal dari alam Devata. Meng Luo bertanya, ya, penduduk asli alam dewa tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka di alam bawah, kata Duan Lingtian. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Apakah mereka tidak memiliki keturunan di alam rendah? Meng Luo berkata dengan marah. Meskipun Duan Lingtian merasakan hal yang sama, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang untuk menghentikan jemaat roh primordial tunggal dari membunuh semua orang. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia mempersiapkan diri untuk memberitahu keluarga dan teman-temannya tentang apa yang telah terjadi. Mungkin, beberapa dari mereka mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi karena mereka pasti memiliki mutiara jiwa dari teman-teman mereka. Setelah itu, Duan Lingtian pergi menemui teman-temannya untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada mereka. Lagi pula, jika bukan karena dia, jemaat roh primordial tunggal tidak akan bergerak. Duan Lingtian, jangan salahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Jemaat roh primordial tunggal harus memikul tanggung jawab penuh, kata Huang Jialong dengan gigi terkatup. Yang lain mengangguk setuju. Kekuatan roh primordial Lone bukan satu-satunya kekuatan yang Anda tolak untuk bergabung, tetapi mereka satu-satunya yang bereaksi dengan cara yang begitu kejam. Betul sekali. Jemaat roh primordial tunggal bertanggung jawab untuk ini. Mereka tidak lain hanyalah sebuah sekte. Adik laki-laki, ketika kamu cukup kuat, kamu harus melenyapkan jemaat roh primordial tunggal untuk membalas istana kolam surgawi. Meskipun teman-teman Duan Lingtian tidak menyalahkannya sama sekali, dia masih dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Di tengah malam, Duan Lingtian melayang di atas puncak yang menjulang tanpa suara saat dia menatap kosong ke kejauhan. Pada saat ini,
Sosok ramping muncul dan berkata dengan lembut, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Tidak ada yang menyalahkanmu. Kemudian, wanita itu sedikit mengernyit saat dia melirik ke arah lain. Kemudian, dia berkata, Liu Luo, mengapa kamu di sini? Kembali segera. Kalau tidak, saya akan memberitahu Tuan untuk menghukum Anda selama 3 tahun. Seorang wanita muda dengan fitur halus muncul dari hutan dan menjulurkan lidahnya dengan nakal sebelum dia berkata, kakak perempuan, aku akan meninggalkanmu dan kakak ipar sendirian sekarang. Setelah mengatakan itu, wanita muda itu menghilang ke udara. Aku benar-benar minta maaf. Tidak banyak orang yang akan mengetahui tentang kita jika aku tidak mencarimu lagi di masa lalu. Jemaat roh primordial tunggal juga tidak akan bergerak di sekte Anda, kata Duan Lingtian meminta maaf sambil berbalik untuk melihat wanita yang menyendiri. Wajah wanita itu dingin, tetapi tatapannya lembut saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak lain adalah Murongbing. Setelah mendengarkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan salahmu. Apa yang telah Anda lakukan sudah lebih dari cukup. Tuanku dan anggota faksi kami selamat. Jika bukan karena Anda, itu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup mereka. Jika bukan karena Duan Lingtian, Murongbing tahu bahwa bukan hanya sekte, tetapi bahkan dia akan mati. Terima kasih telah mengingatku setelah sekian lama, kata Murongbing lembut. Maaf, kata Duan Lingtian. Hanya itu yang ingin kamu katakan. Saya minta maaf. Malam terus berlalu ketika pria dan wanita itu berdiri dengan tenang di bawah sinar bulan. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini.